Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan di pelatihan kelas Corel Draw yang bertemakan Train Yourself to Show Your Ability secara offline maupun online. Sholawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang penuh ilmu seperti saat ini. Yang terhormat Saudara Jabir selaku Ketua Acara Kelas Kolbau 2022, yang kami hormati Saudara Yoga Prasetya Ramadan selaku Ketua Umum KMTE FTUMS 2022, serta yang kami banggakan seluruh peserta kelas Corel Draw yang telah hadir pada forum kali ini. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, perkenalkanlah saya Widyaningrum Anindya Putri sebagai Master of Ceremony dalam acara kelas Corel Draw 2022. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia dan Mars Muhammadiyah. 4. Sambutan-sambutan. 5. Materi 1 dan 6 penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, saya akan membacakan beberapa peraturan kelas 2. Untuk tata tertib online, peserta online harus hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta online diwajibkan untuk mematikan mic selama kelas berlangsung dan diperbolehkan jika ada pertanyaan via online bisa menggunakan fitur raise hand atau ketik izin bertanya dalam kolom chat. Peserta tidak diperkenankan memposting, mengirim, membicarakan hal-hal yang berbau dan mengandung unsur politik, sara, kontrol. Peserta wajib mengikuti acara kelas Corel Draw dari awal sampai akhir. Peserta wajib mengerjakan dan mengumpulkan semua penugasan dengan waktu yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Peserta harus saling menghormati satu sama lain. Dan untuk tata tertib peserta offline, yaitu peserta offline harus hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta diwajibkan memakai pakaian sopan dan rapi. Peserta offline diwajibkan mengisi absensi yang sudah disediakan. Peserta tidak diizinkan meninggalkan ruangan selama kelas berlangsung. Jika ada pertanyaan, bisa mengangkat tangan kanan dan mengucapkan izin masuk. Peserta tidak diperkenankan memposting, mengirim, membicarakan hal-hal yang berbau dan mengandung unsur politik, sara, kontroversial, dan pornografi. Peserta wajib mengikuti acara kelas Corel Draw dari awal sampai akhir acara dengan tertib. Peserta wajib mengerjakan dan mengumpulkan semua penugasan dengan waktu yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Peserta harus saling menghormati satu sama lain. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Yoga Aji Syahdana. Kepada Yoga Aji Syahdana kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatika kadzibah qafidatur rafi'ah idza rujatil ardu radda wa busatil jibalu bassa fakanat haba'am mumsa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masyamati ma ashabul masyama wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yoga Aji Jadana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Keempat, sambutan. Yang pertama akan pada silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya, karunia yang banyak itu salah satu nikmat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari jahiliyah menjadi Islamiyah. Yang pertama-tama saya hormati kepada Ketua Umum KMT UMS Mas Yoga Prasetya Ramadan dan panitia kelas Korel. Semoga acaranya ini dapat meningkatkan keterampilan dan penguasaan dalam materi desain grafis dan juga saya tutup mengucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan acara ini, terutama kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Mohon ada kesalahan kata atau tangan dalam acara ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jabir yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Lalu saya kedua diketuai kepada Yoga Bupersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min terlebih dahulu. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yoga yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Memasuki acara yang kelima yaitu materi 1, langsung saja kepada Saudara Fuad Febianto kami persilahkan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Febianto Majid. Di sini saya diminta dari keluarga mahasiswa Teknik Elektro UMS menjadi pembicara dalam kelas Corel 2022. Dengan temanya sendiri itu kan Corel Draw 2022. Nah, sebelum masuk ke software itu sendiri, kita harus mengenal kegunaan dan fungsi dari software itu sendiri. Nah, jadi dalam penggunaan Corel Draw ini itu biasanya digunakan para desain grafis. Nah, jadi desain grafis itu sendiri sebuah elemen visual edukasi lewat pesan-pesan visual kayak sepertinya itu tipografi, terus habis itu fotografi serta ilustrasi. Jadi pesan-pesan yang disampaikan itu seperti kayak hal-halnya gambar ataupun poster. Nah, jadi pada penggunaan sebuah desain itu ada yang menggunakan software, terus penggunaan web design itu ada. Jadi kalau contohnya itu sendiri penggunaan di web itu ada Figma, terus ada Canva, itu bisa secara online di website. Nah, kalau untuk software secara offline penggunaan itu yang sering digunakan ada Corel Draw, Photoshop, dan Adobe Illustrator. Nah, ini yang sering digunakan para desain-desain grafis untuk mendesain poster, logo, dan sampul-sampul buku seperti itu. Nah, jadi Corel Draw itu sendiri itu sebuah komputer editor grafik gambar yang digunakan pada bidang publikasi, percetakan maupun bidang lainnya. Yang secara ini, secara simpelnya itu dia membutuhkan proses visualisasi. Nah, di sini ada fungsi dari software Corel Draw itu sendiri itu jadi terus ilustrasi, logo, serta sampul-sampul buku. Nah, mungkin dari teman-teman yang berada di ruangan maupun secara online ini apakah sudah pada download ataupun install Corel Draw? Nah, mungkin hanya gambaran apa itu Corel Draw biar semuanya teman-teman pada tahu. Jadi desain tapi kita nggak tahu fungsinya. Gak usah lama-lama ya. Jadi kita kan apa fungsi-fungsinya pada tools yang ada di Corel Draw itu. Mungkin teman-teman dicoba dibuka Corel Draw-nya. Mungkin kan ada dari teman-teman sekalian ada yang menggunakan Corel Draw tipe X7, X4, X5. Itu sebenarnya X itu yang kode di belakang itu tahun. Jadi kalau X7 itu berarti tahun 2017. Nah, di sini saya menggunakan 2018. Sebenarnya sama aja sih, nggak ada bedanya. Semua udah pada buka software Corel Draw-nya. Mungkin yang hadir di Zoom Nah,
Jadi pada tampilan Corel ini, nah menu awal itu welcome screen ini, jadi di sini ada new document yang dimana kita akan membuat awal dari dokumen baru untuk melakukan sebuah desain pada Corel Draw. Nah, di sini ada new from template dan open resign ini dia kayak halnya desain-desain kita yang sebelumnya kita desain, terus sekiranya itu belum ke save, itu bisa masuk ke open resign ini. Jadi kita bisa buka lewat open resign ini. Nah, mungkin teman-teman yang udah buka Corel Draw-nya bisa dibuka di new document untuk memulai dokumen baru. Nah, di menu new document ini itu pada kolom pertama itu nama. Nah, di sini kita bisa menamakan nama file. Jadi nama file itu terserah sama kalian semua yang mau mendesain. Itu mau dinamakan belajar Corel atau menamakan halnya project dan lain-lain, itu buat penamaan dalam sebuah file ya. Lalu kita contohkan nah, mungkin bagi yang sudah buka Corelnya dan mengikuti step by stepnya ini, nah itu bisa diisi nama filenya itu belajar kelas Corel 2022. Nah, di bawahnya name itu ada preset destination. Nah, ini sebenarnya penggunaan ini sebenarnya nggak terlalu penting banget sih sebenarnya. Cuman kadang pengguna software ini biasanya menggunakan custom. Nah, di bawah preset destination ini ada size. Nah, ini yang perlu kita pelajari pada penggunaan size ini. Kita harus benar-benar kira-kira size-nya itu, ukurannya itu kita pengen buat apa. Misalkan banner ataupun poster. Nah, di situ kira-kiranya kita bisa mengira-ngira di situ ada ukuran-ukurannya dari A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi itu tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini ada weight, height. Nah, ini pun kayak panjang kali lebarnya. Jadi size ini perlu diatur. Terus serta ada ini pixel. Nah, di sini nih penggunaannya dari kalian sendiri sebenarnya, kebutuhannya itu. Kayak misalnya kalian itu pengen menggunakan milimeter ataupun pixel ataupun sentimeter. Tapi kebanyakan desain grafis itu, para desainer itu dia menggunakan pixel. Nah, di sini di bawah pixel ini ada number pack, itu kita membuat berapa pack lah hitungannya dalam dokumen kita nantinya. Terus di sini ada premi color mode. Nah, di sini ada dua, yaitu RGB dan CMYK. Nah, bedanya dari RGB dan CMYK itu dia perubahan warna. Nah, kalau RGB ini biasanya suatu gambar. Nah, kalau CMYK ini bisa berubah warnanya. Nah, rendering resolution ini pada saat kita render, pada saat kita ngekspor ke sebuah gambar. Nah,
dia itu mempunyai resolusi yang lebih tinggi. Jadi tergantung kebutuhan kita, kita menggunakan resolusi berapa. Nah, biar gimana cara. Nah, kalau ini udah di setting, langsung klik OK aja. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan awal pada saat kita membuka lembar baru. Nah, di sini ada menu-menunya. Menu di atas ini ada file, edit, view, layout, object, bitmap, text, table, dan lain-lain. Nah, di menu file ini ada menu new, terus open. Ini pada saat kita pengen buka project kita lagi, project desain kita. Nah, di sini ada save as, seperti biasa kayak halnya aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di bawah ini ada kayak halnya menu bar. Jadi di sini kayak bawah menu bar itu ada tools. Kita ini saya salah ukuran nih, kita pengen A6. Nah, kita bisa ganti ukuran A6. Terus kita bisa ganti ukuran A4 lagi. Nah, di sini pun bisa diatur pada penggunaan panjang kali lebarnya, custom sesuai kita yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada menu-menu edit, yang dimana ini di sini ada pick tool. Pick tool ini jadi kegunaannya pada saat pick tool ini pada saat kita ngedit, kita bisa menggeser. Nah, bisa mengambil tools sekiranya kita mau memindahkan objek. Nah, itu kegunaan dari pick tool sendiri. Nah, di bawahnya pick tool ini ada shape tool. Nah, kegunaan shape tool ini dia itu merubah sebuah objek ataupun garis-garis. Nah, kita contohkan aja ya. Jadi kita buat kotak, coba yang lainnya bisa mengikuti. Nah, pada penggunaan shape tool ini, kita ini bisa merubah suatu objek. Nah, jadi sekiranya kita nggak pengen kotak nih, agak lebih ke bulat ataupun nggak terlalu kotak banget. Nah, kita bisa nih, kita mengubah menggunakan shape tool ini. Nah, tinggal kita pencet pada kotak-kotak ini. Nah, kita tarik aja nih, kita klik, kita tarik. Nah, sesuai keinginan kita. Nah, ini penggunaan dari shape tool itu sendiri. Nah, yang bawahnya shape tool itu ada crop. Nah, jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya, crop itu untuk memotong ya. Nah, jadi pada penggunaan crop tool ini, nah kita sekiranya kita ini pengen ngambil objek ini sedikit aja nih. Nah, kita bisa nih kita crop. Nah, caranya itu kita klik tool pada crop ini, terus kita klik, kita tarik nih. Kita pengen di mana? Nah, kalau misalnya kita ini, wah, saya nggak pengen di sini, nah kita pindahin aja. Kita klik, kita tarik, tahan, nah kita pindahkan. Kalau misalnya ini kurang, menurutnya ngecropnya itu kurang lebar, ya kita tarik. Nah, habis itu kita enter. Nah, itu cara penggunaan crop tool pada menu edit di CorelDRAW. Nah, setelah itu ada zoom.
Nah, Zoom ini penggunaannya bisa menggunakan tools atau menggunakan mouse kalian. Nah, biasanya eh, itu ada di menu settingan. Tapi kali ini kita menggunakan yang lebih sederhana saja, mudah dipahami. Nah, penggunaan Zoom ini tinggal kita tentukan saja nih objeknya nih. Jadi misal objek di sini nih, kita pengen nge-zoom di bagian titik ini nih. Nah, kita klik aja nih tinggalan. Kita klik. Dan bisa juga menggunakan menu scroll pada mouse kalian. Nah, di bawah menu Zoom ini ada namanya Present Tool. Nah, di sini ada beberapa menu, ada Present Tool, 2-point line, bezier, pen, terus B-spline, polyline, 3-point kurva ini, terus smart drawing. Nah, di sini nih untuk menentukan atau mengambil sebuah objek. Biasanya penggunaan tools ini digunakan pada desain-desain vektor atau ilustrasi. Bentar, saya contohkan, saya ambil gambar. Nah, penggunaan ini biasanya para desainer ini kebanyakan menggunakan 3-point kurva ini. Jadi lebih enak. Nih, saya contohkan, misal kita mengambil sebuah objek ataupun ingin menggambar sebuah objek mata ini akan lebih mudah. Nah, penggunaannya ini kita klik mana objek yang akan kita buat, kita klik, terus kita tahan dari objek yang akan kita ambil. Nah, setelah itu lepas. Nah, dia akan mengikuti pola tersebut. Nah, dengan hal lain itu, yang lainnya juga pun sama. Kita ambil tarik objek ke titik akhir objek. Nah, kita sesuaikan. Nanti dia akan mengikuti arah dari objek yang akan kita ambil atau duplikat. Nah, itu penggunaan dari 3-point tool ataupun bezier, 2-point line, itu penggunaannya seperti itu. Nah, di bawahnya 3-point tool tadi ada artistic media tool. Nah, jadi ini penggunaan gambar. Jadi kebanyakan ini untuk menggambar sebuah kayak tali grafi itu, kayak halnya tulisan kaligrafi kayak semacam tulisan Arab. Nah, dia biasanya menggunakan kayak seperti ini. Jadi tergantung pola yang akan kita buat. Nah, di sini ada menu-menunya. Kita akan seperti apa? Sebenarnya ini buat hanya tambahan sebenarnya sih. Jadi nggak terlalu digunakan banget sebenarnya untuk para desainer itu.
Nah, di bawahnya Artistic Media Tool ini ada menu rectangle, 3-point rectangle. Nah, biasanya kegunaannya itu biasanya rectangle biasanya. Lebih kita ingin membuat sebuah objek ataupun membuat sebuah halnya poster ataupun feed. Nah, kita membuat sebuah background itu sendiri. Kita buat background, kita klik. Nah, rectangle ini terus kita sesuaikan. Nah, kalau sudah, ini bisa pun disesuaikan di menu bar di atas ini nih. Jadi kita pengen kegunaannya panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita tentukan sendiri. Coba teman-teman bisa dipraktekkan. Jadi di menu rectangle ini kita biasanya membuat sebuah background biasanya. Untuk kayak halnya kita pengen buat poster atau dan lain-lain, itu kan perlu background terlebih dahulu. Penggunaan background itu untuk menyesuaikan kayak biasanya kalau di Instagram itu feed. Jadi setiap penggunaan rectangle ini kita membuat sebuah template ataupun membuat background itu sendiri itu ada ukurannya. Jadi nggak asal kita itu kita membuat kotak dengan ukuran segini sesuai. Nah, di menu rectangle ini ada menu circle. Nah, ellipse tool ini. Jadi ini pun sama seperti halnya rectangle, nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi penggunaan pada menu-menu edit ini, jadi sebenarnya pengen halnya tambahan pada objek di Corel, kayak tambahan pada desain kita pengen nambahin, ada lingkaran di sini untuk ini. Nah, di bawahnya ellipse tool ini ada polygon. Nah, kayak rectangle, ellipse. Nah, di sini pun kita pengen menambahkan titik sudutnya nih. Saya pengennya ada 2, ini bisa kita buat 2, ataupun kita buat 3, kita buat 4. Nah, di menu atas ini nih. Nah, pada pembuatan 3 tools ini kegunaannya sama. Nah, jadi pada menu-menu ellipse, rectangle, dan polygon ini kan ada line-nya nih, ada outline-nya nih. Nah, outline-nya ini pun bisa dirubah nih ukurannya ataupun dihilangkan. Jadi di menu atas ini ada menu kayak pen, outline width. Nah, ini kita bisa atur nih. Jadi misal kita pengen lebih besar, ukuran 20, ini bisa. Nah, kita pengen lebih kecil, ukuran 1, nah dia lebih tipis. Nah, ataupun ingin kita hilangkan, itu pun bisa. Nah, ini masih ada outline putih, ini kita hilangkan, kita outline weak, terus none. Nah, ini udah nggak ada nih outline-nya. Nah, itu penggunaannya dari menu-menu edit pada penggunaan rectangle, terus ellipse, dan polygon. Nah, di bawahnya polygon itu ada menu text. Nah, di sini kita akan membuat menu ini membuat teks.
yang dimana kita klik pada A, text tool ini. Nah, setelah itu kira-kiranya kita mau ingin buat apa sih ini? Kayak kata-kata, misal saya. Setelah itu klik kembali text tool. Nah, jadi seperti semula lagi, ini bisa kita pindahkan atomnya di sini di menu atas. Ukurannya itu, tulisannya itu, jadi kita pengen lebih besar atau pengen kecil, itu sesuai kebutuhan, kita sesuaikan saja. Nah, di menu samping font size ini ada menu font list, jadi jenis-jenis font. Jadi kiranya kita main menggunakan font seperti apa sesuai kebutuhan. Nah, ada Arial, Calibri. Di situ di Corel kalian pasti sudah banyak tuh menu-menu font, penggunaan fontnya. Itu semua sesuai kebutuhan kalian aja. Nah, di menu teks ini ada menu tabel nih. Jadi kita nggak perlu buat tabel. Di sini udah ada kebutuhannya nih. Nah, di menu atas ini kita bisa menentukan nih kolomnya berapa, barisnya berapa. Nah, kita bisa nih di menu teks tadi. Nah, di situ ada tanda panah kecil, itu diklik aja. Itu di situ ada dua menu tuh. Ada teks, ada tabel tuh. Nah, itu bisa dipilih salah satu. Kita mau ingin membuat tabel sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari menu tabel dan teks itu di bawah ini ada menu paralel dimensi. Nah, biasanya penggunaan dimensi ini nggak terlalu banyak digunakan juga pada desain grafis. Jadi lebih ke tools-tools yang diperlukan saja sebenarnya. Jadi kayak halnya menu-menu yang seperti sifatnya paralel dimensi, harus horizontal, terus harus 3D, terus harus benar-benar titik-titiknya itu harus ditentukan dengan sebuah ukuran. Nah, itu biasanya emang benar-benar orang yang lebih di bidang profesional banget di Corel Draw. Nah, di sini ada menu strike connector. Di sini menu koneksi sih sebenarnya. Kayak halnya ini mengoneksikan sebuah garis menu pada string line connector tools. Jadi dia ini buat mengoneksiin dari titik ke titik pada saat kita mendesain. Nah, di bawahnya string line connector tool ini, di bawah itu ada drop shadow. Nah, drop shadow itu sendiri dia kayak halnya membuat sebuah bayangan pada objek. Nah, pada menu ini diklik tanda panah kecil itu di bawah itu ada counter, ada blend, ada distort, F-blend, terus extrude. Extrude itu biasanya lebih menggunakan untuk 3D, pembuatan objek-objek 3D. Nah, blend itu membuat objek-objek itu lebih banyak. Nah, contour itu kayak misalnya dia lebih ke halnya ada outline garis pada saat tiap huruf-huruf yang kita buat. Nah, kita contohkan saja nih. Ini penggunaan dari shadow itu sendiri, dia di sini ada kayak bayangan pada objek yang akan kita buat nih. Jadi kita pengen bayangan ini warna halnya
saya nggak suka warna hitam, saya pengennya warna putih ataupun warna yang lain. Kita bisa nih klik di sini nih, di menu ini. Di menu atas nih ya, di shadow color ini. Nah, di shadow color ini ada menu-menunya nih, menu untuk bayangan pada objek ini, kiranya kita pengen warna putih ataupun warna merah. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Mungkin teman-teman sedikit mempraktekkan ya. Nah, ini penggunaannya di sini nih. Kita pengen kira-kiranya shadow-nya lebih ke kebutuhan kalian aja. Nah, di menu shadow ini ada menu counter nih. Jadi penggunaan menu counter ini pada saat kita membuat sebuah teks Nah, kita buat teks. Nah, di sini ada kita counter. Kita klik pada huruf yang akan kita counter. Nah, di sini ada titik kotak-kotak kecil nih. Jadi ini yang akan kita tarik, kita klik, kita tarik. Nah, kita sesuaikan. Jadi outline pada huruf itu tersebut nanti akan muncul. Nah, penggunaan warnanya pun juga ini bisa kita sesuaikan. Kayak misalnya kita outline-nya pengen hitam, tapi dalamnya pengen warna biru, kita bisa tinggal kita klik nih. Biasanya ada di menu samping ini kita biasanya ada menu-menu color. Nah, penggunaan counter itu seperti itu. Setelah counter ada menu blend. Nah, menu blend ini membuat objek lebih banyak. Jadi kita nggak perlu repot-repot membuat lebih banyak gitu. Jadi cukup kita buat objek, habis itu setelah itu kita buka di menu edit ini, blend, tarik. Nah, kita buat objek, terserah itu objek apa aja, sebagai contoh. Nah, jadi kita pengen blend tool, kita klik pada menu objeknya, kita tarik ke titik objek itu lagi yang akan kita perbanyak. Nah, dan ada pun menu extrude ini dia lebih ke membuat sebuah 3D sebenarnya. Jadi jarang penggunaan extrude ini digunakan pada desain grafis. Ada yang lebih software yang lebih bagus untuk membuat sebuah 3D. Tapi kalau di CorelDRAW ini tidak begitu disarankan untuk 3D sebenarnya, karena ini kayak berbasis vektor. Nah, di menu bawahnya extrude ini ataupun menu di bawah shadow ini ada menu transparan. Jadi ini kita untuk mengatur sebuah transparansi pada sebuah objek. Nah, contohnya kita pengen transparan nih, gambar ini nih. Gambar ini kita pengen buat transparan. Nah, kita ke menu transparansi tools yang ada di menu edit ini. Nah, kita sesuaikan. Jadi dia lebih transparan. Tidak lihat. Nah, di sini pun kita tidak pengen bawahnya aja nih, pengen bawahnya aja yang transparan. Jadi nggak semuanya. Ini bisa nih di menu atas ini nih, toolbar atas ini nih. Ini ada font time transparansi nih. Nah, itu klik. Nah, kita sesuaikan nih. Ini kita tarik aja nih. Kita pengen transparannya di objek sebelah mana. Nah, kita sesuaikan sendiri.
pengennya kita sebelah mana. Nah, ini kegunaan dari menu-menu transparan. Nah, di bawah menu transparan ini ada menu color. Jadi ini untuk menyeleksi sebuah warna. Jadi kita pengen nyamain atau duplikat warna orang atau orang lain ataupun desain lain. Nah, kita bisa nih menggunakan ini nih, menggunakan pen color ini, tools ini. Jadi misalnya kita pengen ngambil warna kuningnya nih, kita samain, kita ambil. Nah, tinggal kita klik, terus habis itu kita timpah nih, misal ini, kotak ini. Nah, jadi kegunaan pen color tools ini, dia mengambil atau menyeleksi sebuah warna yang akan kita duplikat. Nah, di intrinsic fill tools ini pun dia memberikan sebuah warna sebenarnya sih, menimpa sebuah warna. Jadi lebih banyaknya dia main di color tools ini. Jadi lebih mudahnya untuk menyeleksi sebuah warna. Nah, dalam penggunaan edit ini kita ingin penggunaan itu kita lebih pengen ke menurut saya lebih kayak halnya gambarnya lebih terang apa tahu dan lain-lain, kayak pengen lebih cerah, pengen lebih bagus warnanya. Nah, itu bisa kita di efek nih. Nih, penggunaan efek ini sangat banyak sekali nih. Kita pengen lebih ke warnanya lebih terang, bisa nih di efek, di adjust, terus sample target balance ataupun brightness nih, brightness kontras ini. Nah, kontras ini lebih ke menentukan sebuah kecerahan lah, kecerahan pada objek yang akan kita buat. Kita pengennya seperti apa, dan lebih ke jelasnya ini ada di menu-menu efek ini. Nah, setelah itu kalau penggunaan save-nya, jadi kita ini pada project yang kita buat ini, jadi pada saat orang lain pengen buka di software lain kayak halnya AI, Adobe Illustrator, terus habis itu di Photoshop. Nah, itu kita bisa di menu save ini, di menu file. Setelah itu kita menu ke save as ataupun save. Kita menu save as. Nah, di menu save as ini ada file name, jadi nama file yang akan kita save. Nah, di sini ada tipe save-nya tadi. Nah, tipe save-nya itu ada yang Corel, terus ada scalable vector grafik, terus PDF, habis itu ada ilustrasi. Misal teman kita minta file nih, file project kita nih, tapi dia pengennya Adobe Illustrator. Nah, kita tinggal save as, habis itu kita pilih nih di bagian menu file name ini. Nah, kita klik. Nah, kita save as Adobe Illustrator. Nah, terus habis itu kita save. Nah, kalau misalnya di sini ada menu banyak, nih kita pengen satu objek aja nih, menu ini saja nih. Nah, itu tinggal kita klik, terus masuk ke file. Setelah itu masuk ke save as. Nah, select only-nya ini kita centang. Jadi hanya objek itu saja yang akan ke save. Nah, setelah itu di sini ada menu versi. Nah, menu versi ini tergantung dari Corel kalian. Jadi versinya berapa ya, sampai di misal 2018 berarti kan mentoknya berarti 2018. Nah, lebih baik dan disarankan itu di bawahnya dari versi kita. Jadi pada saat teman-teman kita pengen minta file project kita, nah itu bisa kebuka di file
filenya atau di projectnya di software Corelnya kawan-kawan kalian atau teman kalian itu. Jadi misal teman kalian ini Corelnya 2015, nah kalian berarti di sini ngesetnya harus 2015 ataupun di bawahnya. Kalau di atasnya 2015 itu nggak bisa, nggak akan bisa kebuka. Nah setelah itu dari menu save itu kita pengen halnya ngekspor nih jadi gambar JPG ataupun gambar PNG. Nah itu tinggal di menu file, kita klik menu file. Nah di sini ada menu ekspor. Nah di sini ada sama seperti halnya tadi kita nge-save. Di save type ini kita pengen nih kebutuhan kita apa, kita pengen buat PNG ataupun pengen buat JPEG atau PDF ataupun Adobe Illustrator, nah ataupun DWG AutoCAD pun bisa. Jadi tinggal kita ekspor. Nah di sini pun juga ada select only, jadi misal objek yang di sini terlalu banyak, ini tinggal kita hidupkan atau hidupkan select only itu, kita klik gambarnya, file, ke menu checklist ini, klik pada objeknya, file, terus ekspor. Setelah itu pilih kita pengen apa, JPG atau PNG, kita pilih JPG ya, pilih contohnya, terus kita select only, kita hidupkan, terus kita ekspor. Nah setelah itu di sini ada menu-menunya nih. Di sini ada menu untuk kualitas. Jadi kita pengen original, ataupun pengen lebih tinggi, low atau medium. Nah di sini kita atur. Biasanya kita lebih ke high kualitasnya, jadi biar lebih jernih. Nah di sini ada menu setting color mode. Jadi color mode ini sama halnya kayak tadi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan RGB color, nah dia warnanya itu tidak akan berubah. Nah kalau kita menggunakan CMYK, dia akan warnanya akan berubah. Dia lebih ke halnya pudar jadi warnanya. Nah kalau yang grayscale ini dia nanti akan menjadi abu-abu dia. Nah menu-menu di bawah ini ada menu transformation ini. Di bawah ini kayak misalnya untuk ukurannya lagi, terus habis itu resolusi ini kita bisa kita atur setinggi mungkin. Biasanya penggunaannya itu 700 sampai 800 itu biasanya kalau misalnya software kita support, biasanya agak lama ngerendernya. Jadi kita menggunakan 700 biasanya akan lebih jernih penggunaan dari resolusi ini. Nah, dari situ di sini pun masih banyak menu-menu yang perlu kita ekspor, kita kuasai atau pelajari. Nah, itu pun yang kita kuasai atau kita pelajari tergantung dari kebutuhan kita masing-masing sebenarnya. Nah, di sini masih ada nih menu-menu seperti mirror, horizontal, vertikal. Nah, ini untuk memutar nih, untuk membalikan di mirror, terus menu mirror ini, terus menu mirror horizontal, vertikal. Nah setelah itu pun kayak misalnya kita pengen objek kita ini digabung menjadi satu, ini kita bisa nih, kita tarik. Nah kita tarik nih ya, kita klik, kita tarik, yang dijadikan satu. Nah ini sudah jadi satu. Di sini ada menu nih di atas, grup objek, ataupun biasanya kita menggunakan tombol ada di keyboard tuh CTRL-G. Nah dia akan jadi satu.
tinggal di menu keyboard biasanya lebih enaknya daripada kita nyari di tools-tools yang ada di atas ini, lebih baik kita menggunakan keyboard. Jadi di keyboard itu di CTRL-G dia udah menjadi satu. Nah, jadi satu kesatuan. Nah, setelah itu kita diklik. Nah, di sini nih ada ungroup CTRL-U. Ataupun di sini ada menunya, itu kita bisa ngeklik di menu tools itu. Kalau nggak ada, kita pakai menu yang ada di keyboard kita di CTRL-U untuk ungroup, CTRL-G itu untuk ngegroup ataupun jadikan satu sebuah objek-objeknya itu. Nah, bila di sini ada salah halnya, wah objek ini ada yang salah, ada yang kelewat. Nah, menu undo itu bisa kita gunakan di sini, menu sini. Ini undo. Jadi ke desain sebelumnya, kalau bila kita terlewat salah, ataupun di CTRL-Z. Nah, jadi CTRL-Z itu buat undo ya, undo ya. Nah, mungkin itu saja sih sebenarnya penjelasan dari tools-tools dari CorelDRAW ini. Jadi masih banyak banget perlu kita pelajari. Halnya pun saya juga perlu mempelajari tools-tools yang lain untuk mengeksplor dari CorelDRAW itu sendiri. Mungkin ini saja ya. Kalau bila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan ke kolom chat. Kira-kiranya ada yang belum paham atau Mas, saya kurang paham, tadi terlalu cepat, ataupun Mas, ini saya nggak ada ya toolsnya di tempat saya, gini dan lain-lain. Nah, itu bisa dipertanyakan. Terima kasih. Ya, buat pesertanya yang masih bingung bisa ditanyakan saja. Buat saudara Muhammad Ilham Firdaus bisa langsung open mic saja. Ya, sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena terkendala cam. Mau bertanya, kalau tadi yang menu blend itu bagaimana cara menggunakannya? Maaf ya, tadi sinyalnya
Putus-putus. Terima kasih. Ya, untuk Mas Ilham Firdaus, tadi pada menu blend sini sendiri itu untuk memperbanyak objek, Mas. Jadi misal kita contohin lagi nih ya, kita membuat sebuah objek. Nah, kita ingin memperbanyak beberapa objek. Misal kita ambil dari objek ke objek. Nah, setelah itu di menu blend kita klik objek pertama ke objek terakhir. Nah, jadi kebutuhan pada menu blend itu untuk memperbanyak suatu objek sebenarnya. Terima kasih, Mas. Gimana untuk Mas Ilham Terjawab Firdaus? pertanyaannya, Mas. Nah, jadi kalau misalnya kita kurang banyak, ini kita bisa kita tarik nih sebenarnya. Kita tarik, jadi akan lebih banyak sih. Nah, kalau misalnya seandainya kita ini pengen ungroup objek ini, jadi kita tinggal klik kanan, kita mau ngambil, klik kanan, habis itu nah, pada saat kita membuat ini ya, kita membuat blend ini, nah itu bisa kita ambil satu objek di sini, misal kita pengen ngambil objek atau nge-break, atau misal objeknya tinggal di break group. Nah, jadi dia akan misah dia dari objek tadi, terus setelah itu di ungroup. Nah, ini keambil nih. Gimana untuk Mas Ilham Firdaus? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Mas D, bisa langsung open mic saja. Mohon maaf Mas Wide, suaranya belum masuk. Dari Mas Wide. Belum open mic, Mas. Suaranya belum terdengar itu Mas Wide.
Oh ya, baik. Saya bacakan pertanyaannya. Kalau font-font yang gratis untuk personal tapi tidak untuk komersil, kalau saya mau buat logo kedai kecil-kecilan pakai font tersebut bagaimana? Untuk Mas Vicky tadi ya, jadi font-font kayak personal, jadi tidak untuk komersial. Nah, kalau penggunaan dari font-font itu tersebut sebenarnya istilah halnya itu seperti kita duplikat yang duplikat itu. Itu kan sekarang kan banyak pas nggak gratis. Nah itu kalau misalnya kita nggak ada berbayar apa yang kita inginkan jenis font tersebut, lebih ada font-font yang hampir sama, yaitu lebih mendekati jenis tersebut. Namun kita harus mengolah lagi untuk gimana caranya font itu sama. Jadi memang untuk saat ini font tuh banyak font-font yang berbayar. Mungkin dari Mas Vide ada feedback. Oh ya, tambahan sedikit Mas Vide, masalah untuk font itu saat ini emang cukup sulit ya Mas Vide ya. Kayak kita pengen nyari jenis font tersebut, tapi kebanyakan untuk saat ini sih banyak. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen explore masalah font, kayak font itu ada di Davon, itu sering banget kita itu untuk download font itu ada di website Davon. Itu untuk mencari font-font yang kita inginkan. Itu di situ ada ribuan font, banyak. Nah, kalau misalnya kita mencari font-font yang istilahnya kegunaan sendiri ya, personal itu ya, itu mungkin agak sulit juga sebenarnya. Mungkin untuk sesi tanya jawab pertemuan pertama ini dari kami cukupkan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.